Oke, silahkan. Recording is progress. Nah, eh, karena si komputer itu hanya mengenal 4 jenis bilangan ini, ya. Dia tahu desimal, dia tahu oktal, dia ngerti biner, dan dia ngasih heksadesimal, ya. Heksadesimal itu di mana? Di sini nih. Nah, kalau ini namanya pengalamatan memori, IP address, ya. Ini, oh no no no, ini internet protokol versi 6 addressnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan komunikasi keluar, ini Windows IP configuration, dan biasanya juga dipakai di kalau ini dia pakai desimal 172.16.165.2, terus kalau ini ya ini sudah heksa nih 00, 01, 01, makanya ada C4, 18, B6, kita tidak baca 115 ya, kita bacanya 15, 29 bukan 29, ini 7D, ini EA, ini 82. Jadi kalimat apa yang seperti itu kalian pelajari di sini ya. Jadi sistem bilangan yang diketahui sama komputer, cara kerjanya dia pakai bit ya, bit-bit gitu 0101 ASCII, ada kode ASCII. Terus kalau untuk heksa dan apa itu biasa dipakai di alamat memori kah atau alamat address, IP address. Jadi perlu kita belajar sistem bilangan di komputer. Nah, digital dan sistem bilangan. Pertemuan kemarin ya, digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Jadi biasa dibilang bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Jadi apapun itu, kalau alat komputer atau alat elektronik biasanya dia cuma mengenal 2 keadaan, ya tidak lebih dari itu. Jadi basis datanya itu 0G dengan 1. Dapat disebut juga dengan istilah bit, binary digit. Kalau byte apa? Byte itu ada 8 bit. Ya, jadi nanti kita bicara dari satu word itu satu kata sama dengan 1 byte. Ya, jadi kalau ada bilang kecepatannya speedimu 2 megabit per second, biasa dibedakan, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Kalau huruf besar itu dia pakai byte, megabyte. Byte itu artinya dikali 8 lagi. Kalau bit ya cukup bitnya saja ini. Jadi 1 byte ada 8 bit atau sama dengan 1 word. 1 word itu 1 kata. 1 kata itu dia butuh 8 bit. Sistem bilangan adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, di dalam desimal itu kita kenalnya 10 bilangan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kita itu punya banyak apa ya? Kalau manusia itu 0 tidak punya sama sekali. 1 bagus, 2 lebih bagus, 3 lebih bagus, 4 lebih bagus, 10 lagi lebih bagus. Saya punya 1 teman, itu tidak lebih baik daripada saya punya 5 teman. Kan kalau saya punya 5 teman artinya baik ke orangnya. Kalau punya 10 teman artinya baik begitu. Tapi dalam komputer itu tidak ada yang begitu-begituan. Dia itu cuma kenalnya 0 dengan 1. Tidak ada yang ini yang lebih baik, ini yang dia cuma 0 1. Oh ya. Tidak ya tidak, ya ya ya. Kalau kita kan tidak, ya. Pilih mana? 5, 6, 7 atau 8? Ya 8 lah, ya seperti itu. Yang mana lagi dipilih? Ya 7 mau saya karena enggak mau terlalu banyak deh. Oh 5 mau saya, sedikit mau saya, kan begitu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita pakainya desimal, digunakan oleh manusia. Sedangkan di komputer itu tidak hanya desimal yang dia kenal, dia juga mengenal biner, oktal, dan heksadesimal itu digunakan oleh komputer. That's why you have to learn apa ya, sistem bilangan like seperti ini ya, seperti ini. Oke, yang pertama adalah sistem bilangan desimal atau basis 10. Dibilang basis 10 karena 10 angka dasarnya ya. 0, 1, 2 seterusnya sampai 9. Adapun angka-angka lain itu apa ya, kombinasi nih dari angka ini. 10, 1 dengan 0, 11, 1 dengan 1, 23, 2 dengan 3, 1.023.000 juta, itu kan ada 1, berapa nolnya, baru apa, begitu. Itu kan kombinasi dari situ, Ji. Tidak ada Ji lagi apa bilangan lain. Pokoknya 0 sampai 9 itu sudah mengcover. Ya, jadi 1 dengan 0. Jadi contohnya apa ya? 0, 2, 4, 5, 8, 9 dan seterusnya. 1 triliun ya, 1 apa ya.
Sudah seperti itu. Nah, biasanya kalau kita belajar sistem bilangan sangat penting untuk menulis angka 10 di bawahnya guys ya. Jadi begini 2 basis 10, 56 basis 10 dan seterusnya. Karena jangan sampai kalau 2 di basis 8, 56 di basis 8. Jadi ini bacanya 56 ya, ini bacanya 2. Kalau di basis 8 itu enggak boleh orang bilang 56, enggak boleh orang bilang 56. Yang ada itu 56 ya, bukan 50. Nah, seperti itu. Jadi kalau kayak kalian bilang begini, 58,37, tidak begitu sebenarnya, harusnya 58,37 ya, 37 begitu. Itu 2, 56 dan 10 seterusnya. Nah, sistem bilangan biner atau basis 2 dia cuma mengenal 2 angka, 0 dengan 1. Makanya 2J, 0, 1, 2. Kalau tadi 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi kalau 9 itu ada 10. Sorry, internet saya mungkin tidak stabil. Ya. Jumlah bilangan 2 sehingga disebut basis 2, 0 dan 1. Jadi 0, 1, 1, 0, 0. Dia tidak boleh ditulis 2. Oke. Kalau ada yang tulis bilangan 2 itu terus basisnya 2, saya salahkan. Karena biner itu maksimal angka yang dia kenal itu 0 dengan 1. Dia tidak akan mengenal 2, tidak akan mengenal 3. Jadi kalau ada angka 2, 3 dan seterusnya datang ke biner, dia biner, saya tidak tahu, bagi dulu dirimu. Ya, saya tidak tahu kamu angka berapa. Yang saya kenal itu cuman 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4 dan seterusnya. Makanya dibilang dia basis 2. Oke. Kalau sistem bilangan oktal ya oktav ya, oktav itu oktal, oktav 8 ya, basis 8. Jadi dia mengenalnya 0 sampai 7, makanya 8. Nah, contohnya 77 ya, 67 ya, 77 bukan 77. 77 basis 8, 67 basis 8. Jadi tidak boleh ada angka 8, tidak boleh ada angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia masih biasa sama dengan desimal. Tapi kalau sudah ke atas ke 8 itu sudah harus dikonversi. Nanti saya perlihatkan tabelnya. Nah, sedangkan kalau heksa ya, heksa itu ini ada heksa itu 6, heksagonal itu dia sesuatu yang memiliki 6 sisi gitu, heksagonal. Katanya heksagonal itu bagus kalau ada air yang heksagonal, atau makanya sarang madunya itu heksagonal ya, karena memang biasa itu bagus ki bedeng kalau heksagonal. Sesuatu yang bagus itu biasa digambarkan dengan bentuk heksagonal ya, heksagon itu. Heksadesimal 6 ditambah desimal, desimal itu 10, makanya basisnya dia 16, 10 ditambah 6, jumlah bilangan 16 sehingga disebut basis 16. Yang menariknya di sini angka 10 itu tidak ditulis 10 ya, jadi mulai dari 9 lewat itu kita tulisnya A, B, C, D, E dan F ya. Tidak boleh kita bilang 10A, 11, maksudnya 10, 11, 12, 13 karena si biner itu si komputer itu dia tidak kenal satu. Kalau kita kasih 10, 11 dia nanti jawabnya biner. 10, 11 apa dan segala macam. That's why heksadesimal itu pada saat di angka 10 sudah diubah menjadi kode abjad A, B, C, D, E dan F ya. Itu heksadesimal. Saya tahu tidak ada lagi habis ini, maksudnya dari dulu sistem digital sudah seperti ini, tidak ada lagi dianggap dengan sampai sini selesai bisa komputer itu bekerja dengan baik ya, heksadesimal. Oke, jadi contohnya bisa begini, 8AF ya, jadi ini 8, ini 10, ini 16 ya, ini 15 salah, ini 8, ini 10, ini 15. Kalau D-nya berapa? D-nya di sini 13 ya. 13, E-nya 14, ini 3. Seperti itu. Ya, jadi DE3 16. Oke, jadi itu konversi bilangan. Jadi konversi itu
Sudah. Ada pertanyaan di sini sebelum saya masuk ke konversi bilangan? I give you ya 2 minutes lah ya, 2 minutes kalau mau bertanya. Ya, Bu, silakan. tentang itu Bu, dari yang A-nya dari 10 di. Iya, Jadi A-nya B itu 10. 11. Iya, A-nya itu Oh, 10. Nanti coba kita lihat ini saya kasih lihat tunggu ya, saya kasih lihat ininya. Saya share screen nih. Nah, ini kalau kita sudah masuk, kalian lihat ya tabelnya ya. Ya. Kalian lihat tabelnya di sini. Jadi kalau misalnya saya bilang konversi, jadi kan biner ini begini nih. Nah, jadi kalau desimalnya 0, oktalnya masih 0, heksanya masih 0. Ya, ini masih sama. Jadi makanya saya bilang perlu dituliskan ada angka, ada ini di bawahnya. Apa sih tulisannya tuh kayak gini ya? Harus ada tunggu saya pakai ini saja deh, share ini aja. Sabar. Aku share screen aja supaya gampang. Nah, ini toh kan harusnya bisa dikirim, harusnya bisa di. Nah, ini yang saya bilang tadi. Harus ditulis begini, ya ada basisnya begitu. Ada basisnya karena jangan sampai harus ada basisnya begini. Jangan sampai 56 basis 8 yang saya maksud, tapi kalian bilangnya oh itu basis 10. Ya, makanya memang kita perlu gini. Jadi kalau angka 0 di desimal ya masih biner itu 00. Ini oktal juga 0, ini heksa 0. 1 masih sama di semua, 1 di oktal, 1 desi karena dia masih apa sih? Masih mengenal ya. Jadi oktal itu sampainya di 7. Heksadesimal itu sampainya 15, tapi biner itu cuma sampai 1. Jadi cuma sampai 1 jadi dia sama begitu, sama polanya ya. Jadi dia hanya mengenal 0 sama di 0. 0 di depan kan tidak berarti guys ya, 0 0. Tapi kalau biner itu 0 di depan berarti ya di sini 0. Ini masih dianggap 0. 1 dia masih menganggap 1. Nah, pas 2 ini beda nih. Ini sudah 1 0. Ini 2 tetap 2. Nah, ini 3 di sini beda lagi. Ini tetap 3 sampai seterusnya ke 8. Ke 8 itu si oktalnya sudah beda karena dia cuma mengenal 0 sampai 7, 8, 9, 10 dan seterusnya dia tidak akan kenal. Makanya perlu dikonversi. Jadi konversi itu adalah cara kita untuk merubah suatu item itu yang tidak dikenal. Jadi kayak misalnya saya tidak tahu di sini atau ada mahasiswa, biasanya mahasiswa kalau ahli jenjang itu misalnya dia dari D3 mau lanjut S1 ya, itu mata kuliahnya dikonversi. Apa itu maksudnya Bu? Atau kalian yang ikut MBKM, mungkin nanti suatu saat ada yang ikut Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu dikonversi ke mata kuliahnya. Jadi misalnya dia melakukan kampus mengajar. Ya kan ini banyak senior tak yang kampus mengajar. Dia pergi mengajar di SMP, di SMA, di apa. Nah, dia kan mengajar, misalnya mengajar matematik, mengajar bahasa Inggris. Itu kan tidak ada mata kuliahnya di prodi itu tidak pernah bikin mata kuliah mengajar di SMP sama dengan 12 SKS, tidak pernah. Mengajar di SMA sama dengan 20 SKS, tidak pernah. Makanya ada istilah konversi. Konversi itu bagaimana kita mengubah angka-angka ini ya, angka yang mungkin oktal tidak kenal itu diubah. Kenapa sih dia bisa dapat 10 Bu? Kenapa sih Bu 9 itu dia di sini 1001? Kenapa sih Bu 10 di sini dia 1010 sedangkan di sini 12? Nah, ya. Jadi itu yang kita akan pelajari sekarang. Jadi 10 di sini dia A, 11 itu dia B, 12 itu dia C, 13 itu dia D, 14 itu E, 15 itu F. Kecuali kalau 16 itu sudah jadi 10. Nanti saya akan ajarkan. Jadi konversi itu kita membuat sesuatu yang awalnya kita tidak kenal, harus di-convert begitu. Harus kita konversi ke dalam apa yang kita kenal. Ya. Jadi seperti kalau misalnya Bu, jadi yang orang kafir itu selain Muslim bisa enggak dikonversi amalannya menjadi ini supaya dihitung? Tidak bisa begitu, ya tidak ada konversinya. Begitu dia masuk Islam ya baru bisa dipakai begitu ya. Tidak ada konversi dalam how to convert begitu. Misalnya ada pastor yang bagus begitu agamanya tiba-tiba mau dikonversi. Tidak, dalam ini tidak ada kecuali kalau dia masuk Islam gitu ya. Makanya how to convert PDF ke Word. Nah, itu kan ada. Jadi dia pakai algoritma.
bagaimana Word itu dia bisa convert ke PDF. Dia pasti pakai algoritma atau pengkodean seperti apa yang tadinya ini dibawa ke PDF. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke mana ya? Aku stop share dulu. Ya, saya masuk ke sini. Nih. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konversi bilangan. Nah, konversi bilangan. Jadi fungsinya adalah tujuannya apa sih, Bu? Mengubah sistem bilangan yang satu ke sistem bilangan yang lain. Jadi misalnya dari desimal ke biner atau sebaliknya biner ke desimal. Desimal ke oktal atau oktal ke desimal. Desimal ke heksa atau heksa ke desimal. Sebaliknya begitu. Bilangan desimal bisa dikatakan bilangan universal ya karena memang manusia pakai itu ya desimal. Kita pakainya desimal 0 sampai 9. Sebagai contoh desimal 10 akan dikonversi menjadi bilangan biner. Perhatikan 10 kalau desimal ke angka lainnya itu kita pakai bagi ya. Jadi kalau desimalnya 10 kalau mau ke biner dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena biner itu basis 2, ya. Bilangan oktal dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena oktal itu kenalnya 0 sampai 7. Kalau dihitung itu ada 8. Kalau bilangan heksa, angka desimalnya dibagi 16 karena tadi 0 sampai 9 itu ada 10, kemudian ada A sampai F, ya, itu ada 6. Jadi 10 tambah 6 jadinya 16. Oke. Konversi bilangan desimal to biner dan sebaliknya. Jadi misalnya desimal 10 akan dikonversikan ke dalam biner ya. Misalnya ini harusnya 10. Nah, sekarang saya kita coba satu-satu langsung supaya melek. Jangan sampai ada yang tidur ya, jangan sampai ada yang cuman rebahan di tempat tidurnya. Oke. Nah, sekarang jadi saya akan mencoba ya sekaligus mengajar how to convert, bagaimana mengkonversi misalnya angka 10 ya, 10 basis 10, sorry saya tidak di sini, harusnya bisa ke ini. 10 basis 10 saya akan ubah berapa dia dalam basis biner. Nah, sekarang saya contohkan dulu ya. Jadi begini caranya, 10 basis 10 itu dibagi 2. Jadi 10 angkanya saya bagi 2 karena dia basis 2. Ya, 10 dibagi 2. Itu mana participants-nya? Fahreza, ada Fahreza? Fahreza Ashad. Ada? Iya, ada, Bu. Oke, Fahreza. Kita coba di sini. Jadi sekarang kita bagaimana caranya mengkonversi bilangan desimal ke biner. 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Berapa sisanya, Pak Reza? Ada sisanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berapa kalau tidak ada? Berapa angkanya kalau tidak ada? 0. 0. Oke, 5. Jadi 5 sisanya 0. Sekarang saya tanya, 5 masih bisa dibagi 2? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi 5 saya bagi lagi 2 kan? Nah, sekarang berapa hasilnya, Pak Reza? 2,5. 2,5. 2,5. Nah, sekarang kita bicaranya bulat. Jangan ada koma-koma begitu. Jadi sekarang masih bulat begitu. Berapa? Berapa sisanya? Berapa hasilnya, Pak Deng? Hasil dulu. Jadi ada hasil, ada modulo. Modulo itu sisa bagi. Berapa? 5 dibagi 2 berapa? Berapa? Cocok minta 2,5, tapi saya tidak mau kalau 2,5. 25, Bu. Ah? 2 ya? 2 Iya, Bu, 2. sisanya. 2 sisanya berapa Sisanya sisanya? 5. 1. Kok 5? 1. Kan begini. Oh. Iya, jadi Iya, begini. Bu.
Ya, 10 dikali 2 itu kan, 5 berarti dikali 2 dibagi kan 10. 10. Iya, 10 dikurang 10 kan Ya, sisanya 0. Sekarang kalau saya bilang ya. 5 dibagi 2 itu 2,5. Saya enggak mau 0,5, jadi 0,5-nya itu dikali 2, makanya 1. Atau 2 kali 2, 4. 5 dikurang 4, sisanya 1. Nah, sekarang saya 1. tanya. 2 masih bisa dibagi 2? Bisa, Bu. Bisa. Berapa hasilnya? Ya. 1. Sisanya? 0. Ada ya, sisanya 0. Oke, jadi gini. Nah, jadi kalau 10 guys ya, jadi ya begini Mi. Sudah Mi, cukup Mi Fahriza. Nah, terima kasih Fahriza. Nah, jadi 10 Ya. 10 desimal kalau kita mau ubah dia ke biner itu dibagi 2, ya. Kenapa dibagi 2? Karena biner itu cuma mengenal 0 dengan 1. Toh? Jadi bagaimana ini angkanya 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Toh kan kalau kita pakai bagi-bagi kan 10 dibagi 2 itu 5 di atas. 5 dikali 2 10. Sisanya 0. Oke? Sisanya 0. Bu. Nah, ini 5 ternyata masih bisa dibagi 2. Makanya 5 dibagi 2 itu bisa 2. 2 kali 2 4. Ya, 5 dikurang 4 itu sisanya 1. Nah, ini 2 lagi masih bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini 1 masih bisa dibagi 2 enggak? Saya tidak otaknya sekarang tidak bisa ya sebenarnya, tapi saya tidak mau pokoknya kita harus cari sisanya ya. Maksudnya jangan 0,5, 1 kan bisa dibagi 2, 0,5 tapi kita bulat, carinya bulat. Otaknya sekarang pakai bilangan real bulat. Jangan pakai otak kalkulator. Kalau otak kalkulator itu kan otak 0,5, 2,5, 2,66666 gitu. Saya enggak mau. Kalian otaknya pakai otak bilangan bulat. 1 masih bisa dibagi 2? Enggak bisa Mito, habis misal maksudnya. Jadi makanya nulisnya itu kayak begini, ya. 1010 1010 basis 2 ya basis 2. Jadi Jadi 10 basis 10 itu sama dengan 1010 basis 2. Basis 2. Oke. Iya, itu basisnya. Jadi 10 sama dengan 1010 basis 2. Oke? Gitu ya? Oh, berarti ndak aneh, Bu, Di. Ndak pakai koma, ndak ada komanya. Iya, enggak boleh ada koma. Kalau koma nanti Bulat pakai depan. Iya, kita di sini belum ini. Jadi di apa namanya? Bilangan biner itu untuk bilangan bulat masih seperti ini, 1010. Adapun kalau nanti mau pakai koma bisa dia ada komanya, tapi untuk hari ini saya mengajarkan kalian yang bulat-bulat dulu. Jadi tidak ada koma-koma, enggak boleh bilang 5 dibagi 2 2,5, sisanya 0, tidak seperti itu. Ya, harus kibulat. Dia punya 10 10 10 seperti itu. Oke? Nah, sekarang Ya, Bu. terima kasih Fahreza ya. Saya ke Agil. Ya, Bu. Ya, Agil At-Torik Safei Ahmad. Ada? Ada Agil? Ada, Bu. Ada, Oke. Bu. Nah, sekarang kita ke angka berapa bagus Agil? Angka ini mah. No. Banyak sekali. 8 basis 10 ya. Berapa dia di basis berapa dia di basis 2. Nah, caranya kan 8 saya bagi dengan 2. Toh? Oke, berapa hasilnya? Agil atur. 8 bagi 2 berapa? 4, Bu. 4. 4. Sisanya? Sisanya berapa? Ada sisanya? Ada, Bu. Apa? Apa sisanya? Berapa sisanya? 4 kali 2, 8. 8 dikurang 8 berapa? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Ya, jadi sisanya 0 0, ya? Bu. Jangan dibilang enggak ada. 0. Oke, sekarang Yeah. 4. 4 itu masih bisa dibagi 2 toh?
Ya, Bu. Nah, berapa? 4 bagi 2. Berapa? 2, Bu. Sisanya? 0. 0. Oke. Sekarang 2. 2 masih bisa dibagi 2. Pokoknya sampainya, kan maksudnya begini. Habis. Kenapa 1 tidak dibagi 2, Mi? Karena itu sudah masuk Mi dalam range-nya si biner. Dia mengenal 0 dengan 1. Kalau 2 dia enggak mau. Makanya harus dikonversi lagi itu 2. Harus dibagi lagi. 2 bagi 2 berapa? 1, Bu. 1. Sisanya? 0. 0. Oke. Nulisnya tadi, jadi nulisnya nih kayak tadi 1 0 1 0. Nulisnya dari sini. Ya dari 1 0 0 0. Jadi gini. 8 basis 10 itu sama dengan ya 1 0 0 0 basis 2. Gitu guys. Ya. Oke. Mengerti Agilnya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang saya mau ke terima kasih Agil. Saya mau ke Rizal Rahmadani. Ya, Bu. Oke, sekarang kita coba angka ini Rizal. 15 basis 10. Saya mau coba dia ke basis. Oke. Nah, oke. Rizal Rahmadani, apa yang saya lakukan pertama? Dibagi 2, Bu. 15, Bu. 15 saya bagi 2. 2. Berapa hasilnya? 7, Bu. 7. 7 sisa 1. Sisanya 1. Oke. Terus 7 lagi ya. Masih bisa dibagi 2 kan 7 ya? Masih, Bu. Iya. 7 dibagi 2. Berapa hasilnya? 3 sisa 1. 3. Oke, pintar. Sisanya 1 kan? 3 kali 2, 6. 7 dikurang 6, itu sisanya 1. Oke, sekarang 3. Masih bisa dibagi 2? Masih. Berapa hasilnya? 1. Sisanya? 1. 1. Saya masih melakukan pembagian atau enggak, Mi? Tidak, Bu. Sudah. Iya, tidak, Mi. Karena 1 itu sudah dikenal sama biner. Makanya saya tulis begini. 15 basis 10 itu sama dengan 1, 1, 1, 1 basis 2. Oke, gampang gitu? Gampang bingit, Ji. Nah, sekarang terima kasih, Rizal. Ya. Saya ke Ilham Akbar. Satu lagi. Ya, Bu. Ya. Ayo Ilham Akbar, kita ke 31. Bagus ya. 31. Ya. Karena ini nanti tugasnya itu ada nanti sebentar. Jadi kalau enggak ini satu-satu. Basis nanti kita konversi lagi. Kayaknya sekitaran ada kayaknya berapa orang ini bakalan saya tanya-tanya ya. 12 supaya ketahuan juga siapa yang. Apa yang saya bagi? 31 bagi 2. 31 bagi 2. 31 dibagi 2. Sama dengan berapa? 15 sisa 1. Ya, 15 sisa 1. Sisanya 1. Terus berapa lagi? 15. Iya. Saya bagi 2. Berapa? 7 sisanya 1. 7 sisanya 1. 1. 14 ya. Terus apa lagi? 7 bagi 2. Berapa? 3 sisanya 1. Sisanya 1. Terus 3 bagi 2. Ya, 3 bagi 2. 1. Sisanya 1. Oke, 1. makanya iya. 31 basis 10 itu sama dengan, jadi tulisnya dari bawah ya, enggak boleh dari atas ya, jangan dari atas. Kalau dari atas lain gitu. Jadi tulisnya dari sini, dari di sini, jangan ambil di sini. Jadi dari sini 1 ini
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 1, 1, 1 basis 2. Oke, ya begitu ya. Jadi kalian sudah bisa mengkonversi dari biner, dari desimal ke biner. Ya, jadi ini. Jadi 10 itu kalau mau ke biner dibagi 2, 10 bagi 2, 5 ya, dan seterusnya ini. Jadi ini 10 dibagi 2, 5, sisanya 0. Habis itu 5 itu masih belum dikenal, makanya dibagi 2 lagi, jadinya 2. 2 sisanya 1. 2 ini masih bisa dibagi 2, jadi 2 bagi 2. Kalau masalah bisa-bisa semua bisa sih. Jadi cuman belum ini. 2 dibagi 2, 1 sisanya 0. Nah, ditulisnya itu dari sini, 1, 0, 1, 0. Oke. Nah, kalau 8 bagi 2, 4, sisanya 0. 4 dibagi 2, 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, 1, sisanya 0. Jadi 1, 0, 0, 0. Itu sama dengan 8 basis 10 sama dengan 1, 0, 0, 0 basis 2. Nah, ini kalau 15 sama gitu persis. Nah, sekarang kalian sudah mengkonversi dari desimal ke biner. Sekarang kita balik. Bagaimana angka-angka ini 1010 bisa jadi 10 kembali, ya angka 1000 itu bisa jadi 8 kembali, angka 111 bisa jadi 15 dan angka 1111 itu bisa jadi 31. Oke? Nah, sekarang kita jadi langsung nih bagaimana caranya mengkonversi biner ke desimal. Kita kembalikan. Oke, jadi yang pertama itu angka 10. Nah, ada itu di slide-nya kalian. Begini, kalau saya kasih perlihatkan dulu, perlihatkan saja begininya. Saya back to dulu ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, jadi ini kalian, jadi kita akan belajar di sini. Desimal ke biner itu tadi dibagi 2. Nah, sekarang kalau biner kamu mau desimal itu kita kali, karena di sini pakai bagi, di sini kita pakai kali ya, seperti itu. Jadi ini kalian bisa lihat. Saya back to ke whiteboard. Nah, sekarang saya ke Fitradi Bambang Kutana ya. Nah, Fitradi ada? No. Besar sekali. Ada Fitradi? Ada. Iya, ada Ibu. Ada, Bu. Oke. Nah, Fitradi begini. Sekarang kita konversi. Biner 10 1010 ya, supaya bisa jadi 10. Jadi ini ya. Jadi ini nih, saya mau buktikan bagaimana caranya bisa dapat 10 kembali. Jadi 1010 itu bagaimana, berapa konversinya ke basis 10. Nah, jadi kalau di sini dia pakai bagi, di sini kita harus pakai kali, lawannya bagi kan kali. Lawannya bagi itu bukan tambah, bukan kurang. Kalau tambah lawannya kurang. Kalau kali harus dibagi. Jangan dibilang kamu kali-kalimu tinggi, bagi-bagimu kurang ya. Biasanya begitu. Ini perkaliannya tinggi, tapi bagi-baginya kurang, itu orang seke ya. Dia mau dikasih begitu, tapi kalau mau dibagi enggak mau. Ya, jangan seperti itu. Ya. Nah, begini caranya ya. Begini caranya. Jadi ambil ini yang paling belakang ya, yang paling belakang. Jadi 0. 0 itu saya kali dengan 2 berpangkat. Kalian pernah belajar 2 berpangkat toh? Yang ada derajatnya di atas. 2 pangkat 0. Oke. 0 dikali berapa? Fitradi. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0. 0. Bukan. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. 2 pangkat. 2 pangkat 0 berapa?
Kalian 2 belajar pangkat 0. Heeh. 4. Bukan 4. 1. Ah. Oh, 1. Segala sesuatu berpangkat 0 itu 1. Mau 5 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Tanya nanti dosen kalkulus tak, dosen matematika tak, atau dosen statistik tak. Ya, berapa itu? Kenapa itu Bu? Bisa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Apapun yang berpangkat 0 pasti 1 begitu. Ya. Oh iya. Oke. 0 dikali 1 berapa? 0 dikali 1 berapa? 1 0. 0. 0. Terus 1 ya. Terus angka berapa lagi? Kan sudah ini 0. Sekarang angka ini berapa? Ini. 0. 1. Ini 0. Ya, 1. Jadi 1 ya. 1 dikali 2 berpangkat 1 ya. Jadi ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Nah, ini 1 dikali, kalau 2 berpangkat 1 berapa? 2. 2 ya. Jadi 1 kali 2. 2. Oke, 2. 1 kali 2, 2. Oke, sekarang angka berapa lagi yang saya tulis? 0. Ya, 0. 0 kali 2 berpangkat 1. sudah bisa 1. 0 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 lagi. 0 ini kan pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2 ya. Oh iya. Semakin ke sini semakin naik ya, tidak kembali ke 0. Ini kan jadi ini derajat 0, ini derajat 1, derajat 2, derajat 3. Jadi 2 pangkat 2. Nah, 0 dikali 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2. 2 kali 2. 4. 4. Oke ya. Jadi 2 berpangkat 2 itu 4. Ini jadi kali. Ini dikali 1 kali 2 2. Kalau 2 pangkat 2 dikali lagi 2-nya kali 4 ya gitu. 0 kali 4? 0 kali 4 0. Oke, 0 kali 4. Terus angka berapa lagi yang saya tulis? Angka 1. Ya, 1 dikali 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3. Nah, sekarang ini 1 dikali berapa? 1 kali 8. Oke, 1 kali 8. Pintar ya. Nah, 1 kali 8, 8. Nah, jadi setelah itu jangan ditulis ya 80, 20. Tidak begitu, guys. Kalau kalian pakai pangkat, baru dikali. Baru ditambah, dijumlahkan. Jadi hasilnya begini. Hasilnya itu ini. 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 10. 10. Oke. Gitu guys. Oke, ngerti ya? Jadi begitu Ki. Jadi jangan memang tak balik-balik ini pasti otak tak diam tapi tidak Ji. Kalau ada STM pastinya ngerti Ji. Jadi kalau ini dibagi, kalau ini dikali. Kita coba Ji pokoknya saya bakalan ada banyak anak-anak. Oke, terima kasih Fitradi. Saya ke Fikri Haikal. Ada Fikri? Ada Bu. Oke, nah Fikri. Berapa binernya 8 Fikri? Coba sebut. Desimal 8, berapa binernya? Yang mana 10. di sini? Hah? 2 Bu. Yang ini nih ya. Nah, jadi saya mau bikin ini. 1000. Ini binernya 8 ini ya. Ini saya mau tanya kenapa bisa dapat berapa dia dalam basis 10. Oke. Apa yang dulu saya tulis? 1 Bu. Kok 1? 0 dulu. Dari belakang 0, sini 0. ya. Iya, dari belakang sini. Dari yang terdekat dengan ininya. 0. 0. Saya apakan? Saya bagi atau saya kali? Kali Bu. Kali berapa? Kali 2. 2 pangkat 0. Pangkat 0. Oke. Ini gampang gini, ini gampang sekali karena 0 dikali 1. Tapi kalian 1. harus tahu, iya. 1 itu 2 pangkat 0 itu 1. Ini hasilnya segala sesuatu yang dikali 0, 0 ya. Oke.
Sekarang, berapa lagi yang saya tulis? 0 Bu. 0 dikali 2. 2 pangkat. 1. Oke, pangkat 1. 0 dikali berapa? 2. 2, oke. 0 lagi. Toh? 0 lagi. Ya Bu. 0 dikali 2 pangkat 2. 2. 2. 2 toh? 0 dikali berapa? 2 Bu. Kok 2 lagi? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4, oke. 4 Bu. 0. Nah, sekarang angka berapa lagi? 1 Bu. 1. 1 dikali 2. 2 pangkat 3. 3, oke. 1 dikali berapa? 8 Bu. Oke, 8. 8. Ini dengan 8. 8. 8. Nah, hasilnya berapa? Fikri. 0 ditambah 0 ditambah 0 0 ditambah 8. 0 ditambah 0 ditambah 8. 8. Sama dengan 8. Oke. Ya, gitu. Nanti kerjanya begini ya, maksudnya terserah bagaimana kerjanya, tapi saya tidak mau kalau langsung angka begitu ya. Nah, jadi ada tadi beberapa mahasiswa yang langsung nulis ini. Biasanya saya kasih nilai setengahnya, 50. Saya diskon 50%. Ya, meskipun kalian cakar-cakar, tapi kalau tidak kelihatan cakar-cakarnya, saya bukan malaikat yang bisa lihat inimu, jadi itu. Ya, nanti ditulis. Oke. Kita masih lanjut. Ya, masih lanjut. Ya. Siapa sudahnya? Fikri, terima kasih Fikri. Haikal. Isra Gunarsi. Muhammad Isra Gunarsi. Ada? Ada Bu. Oke. Kita ini 111 ya. 111. Kamu di mana? Kamu di masjid. Di rumah, Bu. Itu sudah mau sholat atau kenapa ada bunyi? Itu apa radio itu ya, Al-Qur'an, Bu. Oh. Oke, nah sekarang kalau saya mau ubah ini 111 berapa hasilnya dia dalam biner? Hasilnya dalam desimal. Bagaimana caranya? 1 kali 2 pangkat 0. 1 dikali berapa? 1. 1 kali 1. 1. Oke. 1. Terus 1 lagi. 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 Pangkat 1. 1. Hasilnya 1 kali 2. Oke, hasilnya 3. Oh, 2. 2. Oke, terus 1 lagi. Toh? 1, iya, Bu. Kali 2 pangkat 3. 2, Bu. pangkat 2. 1 kali berapa? 4. 4. Sama dengan 1 kali 4? 5. 4, Bu. 4, Bu. Kenapa sih kamu begitu? 1 kali 4, 5. Gimana? 4. Ya. Sekarang 4, Bu. masih ada satunya? 1 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 3. Ya. Kalau nanti nulisnya ini 2 berpangkat 3, Jamis tulis ini, saya tidak bisa tulis di sini. 1 kali 8. 8. Bu. Sama dengan 8. Apa hasilnya? Bagaimana hasilnya? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Tambah 2 tambah 4 tambah 8. Hasilnya berapa? 15, Bu. Iya, 15. Begitu, Ji. Toh? Gampang, Ji. Jadi kita sudah bisa bagaimana ini saya sandingkan misalnya di sini.
Ya, jadi kalau dia 15 kita mau ubah ke biner itu dibagi 2 ya, 15 bagi 2 ambil sisanya, tapi dia menulisnya dari sini ya. 15 bagi 2 7 sisanya 1, 7 bagi 2 3 sisanya 1, 3 bagi 2 1 sisanya 1. Nah, diambil 1 1 1 1. Nah, kalau kita mau convert lagi ya 1 kali 2 dikali Ki. Nah, cuman latihannya ini kalian cukup latihannya untuk hari ini cukup mengkonversi dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa. Tapi saya langsung bandingkan supaya kalian ngerti begitu ya, supaya kalian ngerti seperti apa. Oke, terima kasih Isra Gunarsyah. Saya ke Fikri Zaikal Kandahar. Ada? Ya, Bu. Zakial ya, sorry Zaikal, Zakial. Oke. Nah, sekarang astagfirullah, sorry nih tak terbalik-balik ini. Saya taruhnya di sini ya. Coba beda. Kok bisa aja? Oh, dia tetap pakai kontrol Z. Oke, tunggu. Nah, kita ini 1 1 1. Oke. Coba deh. Cum. Nih. 1 1 1 1 sebutkan 1 ya, basis 2. Basis 2 berapa dia ke basis 10. Oke, Fikri. Bagaimana caranya? 1, Bu. 1 dikali Kali 2 pangkat 0 1 sama kali dengan 1 kali berapa ini? 1 kali 1 1, Bu. dengan 1. 1. Oke. Ya. Terus 1. ya 1 kali 2 1 dikali 2 pangkat 1. Berapa? 1 dikali 2. Hasilnya 3. 2. 2, Bu. Iya, saya kira nanti kayak Gunarsyah tadi. 1 dikali 2 pangkat 2. 2. Nah, 1 Ya. dikali 4. 1 kali 4. Hasilnya 4. Oh, saya kira 5. 1 dikali 2. 1 dikali 2 pangkat 3. 1 dikali 1 kali berapa? 8. 8. Hasilnya 8. Oke. Masih ada satunya? Masih ada, Bu. Ya. 1 1 dikali kali 2 pangkat 4. Pangkat 4. Nah, berapa? Berapa kalau pangkat 4? 1 kali 16. Iya, 16. Jadi cukup dikali-kali 2 saja ya. Jadi 16. Nah, Ya, Bu. hasilnya berapa? 31, Bu. Tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16. 16. Hasilnya berapa? 31, Bu. Ya, 31. 31. Oke, 31. Jadi begitu, Ji. Ya. Jadi kalian mengkonversi ini sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi kalau desimal ke biner dibagi 2, kalau sebaliknya kita kali, tapi ini harus ada berpangkatnya. Ya, ada pangkatnya supaya ketahuan Ki ininya. Nah, oke. Terima kasih Zaikal. Siapa sih tadi? Ya, Zaikal ya. Ya. Bu. Iya, Ya, makasih juga, Bu. Iya, sama-sama. Nah, sekarang ya ada yang tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti nih, Fikri, ada yang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, langsung saya ajarkan. Sambil kita masuk ke oktal. Jadi ini sebenarnya, guys. Mana tadi? Ini toh. Nah, ini Nah, sekarang kita masuk ke oktal ya. Jadi desimal tadi ke biner bagi 2, biner ke desimal kali 2, tapi ingat berpangkat dan akan dijumlahkan. Ya. Jadi ini kalau ini jumlah Ki, jangan ditulis 80 atau apa. Sekarang saya mau ke oktal ya. Kita masuk ke oktal. Oktalnya. Oke. Nah, kalau tadi biner
kalau tadi biner dia dibagi 2, jadi kalau saya misalnya punya angka tadi 10, ya, 10 dalam basis 10, saya punya dia 10, 10 dalam basis 2, ya, 10, 10 dalam basis 2. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana dia kalau dalam basis 8, ya. Oke, saya hapus media saya dulu ini. Mirip Ji tadi, kalau dia dibagi 2, ini dibagi 8. Toh? Jadi kalau binernya dibagi 2, oktalnya dibagi 8. Nah, sekarang saya ke mana tadi daftar hadirnya. Participants-nya kadang 28, kadang 0. Fadil Zafran. Ada Muhammad Fadil Zafran. Ragesah. Ada? Fadil? Ada Bu, ada. Oke. Nah, sekarang kita konversi. 10. 10. Jadi kalau saya mau konversi biner ke oktal, jadi 10. 10 saya bagi berapa? Fadil. Saya bagi berapa 10, Fadil? Ada Fadil kah? Ada Bu. Ya, 10 saya bagi berapa? 10 dibagi 10. Kok dibagi 10? 8. Oke, 10 dibagi 8. Berapa hasilnya, berapa sisanya? 2 Bu. Sisanya 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 Bu. Hasilnya 1. 8 kali 1, 8. Sisanya yang 2. Kan begitu. Bu. Jadi, berapa bilangan oktalnya, Fadil? 2. Kok 2? 1, 2. 1, 2 basis 8. 8. 1, 2 basis 8. Ya. Jadi begitu. Jadi 10 dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena oktal. Nah, sekarang 10 dibagi 8 itu 1. Karena 8. Kalau 8 kali 2 kan 16. 10 dilewati, tidak bisa. 16 itu melewati 10. Jadi makanya 1, sisanya 2. Dari mana dapat 2? Dari 10 dikurang 8. Jadinya 2. Caranya nulis kayak tadi. 1, 2. Sisanya 12 ke 8. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu. Terima kasih Fadil ya, 12 basis 8. Langsung saja deh konversi. Langsung saja konversi. Bisa ini ya, 12 8. Nah, masih Fadil. Fadil, kalau saya konversi ya 12 ke 8, langsung ini saja. Saya apakan Ki? Fadil. Bagaimana caranya? Di oktal. Angka berapa? Angka berapa yang saya tulis 8. duluan? Angka berapa yang saya tulis duluan? 2 Bu. Angka 2 toh? 2 kali 8. Iya, oke, pintar. 2 kali 8 berpangkat apa dulu? Pangkat 0. Iya, 2 kali 8 pangkat 0. Jadi hasilnya kayak tadi. Hasilnya itu 2 dikali 8 pangkat 0 berapa? 2. 2 dikali 1. 1. Cocok nih 2 sini. Nah, sekarang 1 toh? Kan ini 2, 1. 1 dikali berapa? Iya, 1 kali 8. Pangkat berapa? Sudah 0 apa? 8. 8 pangkat 1. Pangkat 1. Pangkat 1. Jadinya di sini 1 dikali 8. Toh? Hasilnya sama dengan hasilnya sama dengan 8. Nah, itu jumlah 8 tambah 2 sama dengan 10. 8 tambah 2 ya. 10. Jangan dibalik ya, jangan dibalik, ini ditulis berapa begitu. Ini misalnya 2, jangan ini. Jadi kalau
Kalau desimal ke biner, itu ya kalau bagi-bagi itu ditulis dari atas ke bawah. Tapi kalau dia kali-kali, kalian cukup jumlah. Jangan ditulis 82 basis 10. Salah-salah ya di jumlah. Kalau perkalian, itu pasangannya harus kamu jumlah. Oke. Nah. Oke, thank you, Fadil. Saya. Bu, sama-sama. Iya. Bu, makasih juga, Bu. Iya, sama-sama. Saya ke Laode Reynald Ibrahim. Ada? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Sekarang bagaimana kalau kita konversi 15 ya, 15 basis 10 itu berapa dia kalau basis 8? Apa yang saya lakukan dulu? Laode. 15 bagi 8. Oke, 15 saya bagi 15 bagi 8, Bu. Ya, 15 saya bagi 8. 8. Hasilnya berapa? Berapa? 15 bagi 8? 1. 1. Sisanya? Sisanya 7. 7. Oke, sisanya 7. Jadi berapa? Saya masih perlu membagi? Laode Reynald Ibrahim? Tidak, Bu. Tidak, Mito. Jadi berapa? Berapa angkanya? Basis 8-nya berapa? 17. Ya, 17. 17 Nggak boleh basis bilang 8. 17 ya. 17 basis 8. Kita nggak boleh 8. bilang 17. Ya, jadi 17 basis 8. Nah, kalau saya konversi, bagaimana lagi, Laode? Kalau saya bawa lagi dia supaya bisa membuktikan 15. How to? Bagaimana caranya? 7 kali 8 pangkat Oke, 0. 7 kali 8 pangkat 0. Jadi 7 dikali 1 toh? 8 pangkat 0 kan 1. Jadi 7. Iya. Terus apa lagi? 1 kali 8 pangkat 1. 1 kali 8 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 1 dikali 8. Sama dengan 7. Sama dengan 8. Jadi hasilnya 7 ditambah 8 sama dengan 15. Oke, begitu, Ji. Toh? Ya, Oke, ya. Nah, sekarang terima kasih Reynald ya. Reynald. Bu, sama-sama. Iya, satu pil lagi baru kita ini. Baru kita pindah ke Hexa. Mana-mana? Fahmi, Muhammad Fahmi. Tunggu dulu. Iya, ada Muhammad Fahmi? Ada, Bu. Oke, nah sekarang kita Muhammad Fahmi. Tadi, angka berapa tadi? Misalnya, berapa bagus? Itu tadi, 43. Fahmi. 43 basis 10, kita mau ubah dia ke dalam basis 8. Nah, apa? Bagaimana Fahmi? 43 bagi 8. Iya, 43 saya bagi dengan 8. Berapa hasilnya, berapa sisanya? 5 sisa 3, Bu. Sisa 3. Sisa Oke. 3. 5 sisa 3. Saya masih bisa membagi? Tidak, Bu. Tidak, Mita? Enggak, Mi. Gaji gampang sih sebenarnya kalau oktal. Gampang. Kalau biner itu capek Ki, 53 bagi 2 karena sedikit sekali pembagiannya begitu. 2 orang jadi banyak dapat. Kalau ini kan banyak Ki 8 jadi 5 sisa 3. Jadi bagaimana saya menulis angkanya, Fahmi? Basis 8-nya berapa, Fahmi? 53 basis 8. Basis 8. Toh? Nah, kalau saya mau konversi Fahmi ke ini ke desimal, bagaimana caranya? 3 kali 8 pangkat 0. 3 kali 8 pangkat 0. Sama dengan berapa itu? 3 kali berapa? 1, Bu. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali. Oke. Terus selanjutnya?
5 kali 8 pangkat 1. 5 kali 8 pangkat 1. Sama dengan 5 dikali 5 8. kali Nah, 8. sama dengan 4. 40. Toh, sisa ditambah. Toh, sisa ditambah itu 3 ditambah 40. Ya, Demi 43. Nah, jadi begitu. Jadi dalam dunia matematik, ya, dalam dunia matematik kita bisa membuktikan kalau begini cara kesananya, begini cara pulangnya, ya. Jadi bisa ditambah. Jadi itu rumus berlaku jadi 43 ke 10. Jadi dia tahu, oh 43 10 itu 53. Kalau 53 saya mau ubah lagi ke 10 itu 43, ya, seperti itu. Oke, itu oktal cukup, sudah 1, 2, 3, sudah 3 contoh. Kita akan masuk ke heksa. Ya, jadi saya masuk dulu ke sini, ya. Share screen. Nah, ini kan. Oke, ya. Jadi kalian sudah melewati ini. Ya, sudah melewati ini. Itu oktal, ya, dibagi 8 dikali 8. Sekarang kita masuk ke heksa. Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi. Sekarang heksa kita 16. Kenapa 16? Karena dia kenalnya 16 angka. 0 sampai 9 ditambah A, B, C, dan F. Ini dibagi, ya. Jadi kita sudah selesai di oktal. Kalian sudah bisa membagi 8 terus mengkonversikan lagi ke desimal. Sekarang yang terakhir itu adalah heksa. Bagaimana dia dikali, ya, dikali 16 dengan dibagi 16. Oke. Ini tugasnya kalian hari ini. Saya harap dikumpul. Nah, saya tidak mau kalau langsung ditulis di sini misalnya 10 10 10 ini langsung. Saya mau ada prosesnya. Kalau cakarannya sudah, cakarannya difoto sekalian, ya. Saya khawatirnya kalau kalian menulis seperti ini langsung saja nilainya. Saya biasa pengalaman saya kasih dapat 50 Ji. Ya, kalau seperti itu saya cuma kasih 50, tapi kalau ada caranya biasa saya kasih 85 atau dapat 100, biasanya seperti itu, ya. Makanya ada yang biasa dapat, misalnya ada yang sebagian tugasnya masuk semua, tapi kenapa dia bisa dapat A, yang lain itu cuma dapat amin atau dapat B+, karena biasa di situ mereka tidak terlalu bagus di dalam mengerjakan tugas. Mungkin tulisannya tidak mudah dibaca, ya. Terus asal-asal kayaknya kerja tugas, asal dikumpul saja. Jadi biasa itu yang membedakan kenapa ada yang dapat A, kenapa ada yang dapat amin, seperti itu. Oke, terakhir kita akan masuk ke ke heksadesimal. Ya, sebelum saya masuk ke heksadesimal, ya. Ini yang kalian perlu perhatikan, ya. Jadi kita itu akan melakukan konversi. Tunggu. Stop share dulu. Share screen, ini screen aja. Nah, ini guys. Kita akan melakukan konversi kalau dia sudah lewat 16, guys, ya. Desimalnya itu 16, kecuali kalau ini, ya. Jadi kalau misalnya kalau saya bilang 9 desimal, itu sama aja dengan 9 heksa. Tapi kalau 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 D, 14 E dengan 15 F, ya. Jadi misalnya kalau saya bilang begini. Saya sekarang siapa sih? Oh, udah sudah, Fahmi sudah. Muhammad Fauzi. Ada Muhammad Fauzi Larigau? Iya, Bu, ada, Bu. Oke, nah sekarang Fauzi, kalau saya bilang begini, 13 desimal, berapa dia dalam heksadesimal? 13 desimal, berapa dia dalam heksadesimal?
Saya perlu membagi? Tidak, Bu. Tidak. Jadi berapa ini? 13 juga atau gimana? Kan 9 kan 9. 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Jadi berapa? Apa? 15, Bu. Oh, 15, 13. Ih, kenapa 15? Saya minta 13. 13 tadi huruf apa? Muhammad Fauzi. 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Saya sudah sebut Mi. Cuman kamu enggak tahu aja. Apa? Huruf apa tadi? Kalau 13. A, Bu. Iku asih. Begini Muhammad Fauzi Larigau. Oke? Ya, Bu. 0 sampai 9 sama Ji, sama desimal. That's why dia katanya heksadesimal. But in 10, 11, 12, 13, 14, and 15 itu dia sudah pakai A, B, C, dan F. Nah, 10 itu sama dengan A. Oke? 11 itu sama dengan B. 12 itu sama dengan C, ya. Sama dengan C. 13 itu sama dengan D, 14 itu sama dengan E, 15 itu sama dengan F. Nah, sekarang kalau 13 apa yang saya tulis di sini? Supaya dia basis 16. Apa Muhammad Fauzi? Apa itu, Bu? Kalau di sini 13 basis 10, ini kalau basis 16 apa yang saya tulis di sini? Dari sini yang kamu lihat. Angkanya atau huruf, Bu, itu? Kan ada angkanya, 13, 10. Kalau kamu bilang 13, salahkan. Apa di sini yang saya tulis lagi? Kalau 13 basis 10, itu berapa basis 16? Ini dibilang gini, ada jawabannya. Seandainya ular napito mau dari tadi. Belum paham kalau heksadesimal. Belum paham. Muhammad Fauzi. Siapa yang bisa sebut ini? 13 basis 10 berapa di basis 16? D. D. Ya, D ya. Delta. Jadi begini. Delta. Ya, delta. Thank you. Jadi Fauzi begini. Kalau 10 itu, ini saya jeleknya karena angka kecil, tidak bisa dikasih font di bawah, tidak bisa dikasih di kris sini ya. Ini basis 16, jadi harus ini penulisannya di bawah 13 basis 10. Jadi 13 itu Fauzi Larigau, kalau 13 itu di basis 10, kita harus tulis D. D dia di basis 16. Toh? Nah, saya coba lagi Fauzi. Kalau saya bilang Fauzi 11 basis 10, huruf apa temannya di basis 16? Apa, Fauzi? Kalau saya tulis 11 di sini, huruf apa harusnya? A, B, C, huruf apa? B. B ya, benar. Begitu, B. Ya, bravo. Itu basis 16. Kalau 15? Huruf apa, Fauzi? Kalau 15? F. Oke, that's good. Itu, gitu aja ya, 16. Itu guys, 16. Nah, gitu aja. Jadi selama dia masih dalam rentannya, jangan lakukan pembagian. Beda kalau 16 ya, kalau 16 itu ya saya baru bagi 16 basis 10 itu misalnya berapa basis 16 ya sudah saya tetap begini. 16 misalnya di sini ya berapa basis. Kalau seperti ini saya merindukan kita kuliah offline karena enak papan tulisnya. 16 saya bagi 16 kan karena dibagi. Nah, kalau ini 1 sisanya
0. Tulisnya 10. Toh, 10. Kalau mau dikonversi balik jadi 10, jangan bilang 10 ya, jangan bilang 10. Tidak ada itu 10 dalam manus. Baca ki 10. Jadi 10, kalau 10 ya sudah kayak biasa. 0 dikali 16. 0 dikali 16 pangkat 0. Ini kalau konversi nih. Ya. 0 dikali 1. 0 dikali 1 sama dengan 1. Toh, ini 1 dikali 16 berpangkat 1. Pangkat 1 sama dengan 16. Toh, 1 dikali 16. Salah Kak ini, guys. 0 dikali 1, 0. Ya, ini tetap jadi 16. Jadi hasilnya 16. Oke, seperti itu. Jadi ini tulisnya 10. Oke, kita masih di heksa ya. Di heksa. Terima kasih Fauzi. Ya, Bu. Ya, saya ke Muhammad Agung. Muhammad Agung mau ada Agung, Muhammad Agung. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Sekarang kalau kita konversi Muhammad Agung 35. No, 35. Yang 35 deh. 65 lah. Susah sekali nih, jamku deh. 31 mau, 31. 31 basis 16. No, salah. 31 basis 10. Berapa dia dalam basis 16? Bagaimana caranya? 31 Bu dibagi 16. Ya, 31 saya bagi 16. Berapa hasilnya? Hasilnya 1. Sisanya? Sisanya 15. Nah, 15. Kalau 15 begini guys, kalian bisa tulis 15 tapi langsung kasih dalam kurung F. Ya, jadi jangan tulis, tidak boleh ditulis 115, tidak boleh. Tapi nulisnya harusnya itu 1F. Ya, jadi tidak boleh ditulis 115, tidak bisa. Tulisnya 1F. Langsung beritahu 1F itu 15. Kalau mau dikonversi F atau dia 15, saya kali dengan 16 berpangkat 0. Jadi hasilnya sama dengan 15 dikali 1. Selanjutnya 1 dikali 16 berpangkat 1 dan seterusnya. Jadi ini 16. Hasilnya 15 ditambah 16 sama dengan 31 basis 10. Oke, gitu ya. Jadi begitu caranya untuk memastikan jawaban Anda benar dan jawaban teman kalian salah atau jawaban sebaliknya, ya sudah konversinya begini. Jadi bisa saja ada 1010 ini dan segala macam. Oke, ada pertanyaan? Kalau kalian masih ada waktu sekarang 11.19, kita masih punya waktu 40 menit. Kalian akan mengerjakan tugasnya, jadi saya akan kasih tugas ya. Yang tidak kebagian guys, pekan depan kita ketemu lagi ya. Jadi pekan depan maybe 2 weeks ya. Maybe 2 weeks from now ya, karena ini. Jadi tadi itu sampai di mana masih banyak sini. Oke. Ini ya, jadi seperti itu caranya kita mengkonversi. Saya share screen dulu. Nah, kita masuk sini. Nah, ini tah. Nah, kalian kita sudah lewati yang ini ya. Jadi memang hari ini tuh tidak bisa memang selesai kalau saya ajar satu-satu. Kalau saya hanya mengajar saja satu arah mungkin bisa selesai semua. Tapi saya pastikan kalian bisa mengerjakan. Jadi kita sampai di sini Ji. Ya. Baru sampai di sini sebenarnya. Kalau oktal ke biner, oktal ke ini pekan depan itu bisa Ji. Nah, dengan pekan depan kita akan belajar yang namanya pecahan. Bagaimana sih Bu kalau pecahan
0,5 dalam biner. Bagaimana kalau kali negatif ya, misalnya kurang misalnya min 5 atau min 4 atau min 3, kan ada juga angka begitu. Ada juga angka negatif ya. Kita tidak hanya bercerita tentang penjumlahan, tapi kita cerita tentang apa sih namanya, juga pengurangan ya, seperti itu. Jadi kita sudah selesai di bagaimana kalian mengkonversi dari desimal ke biner atau ke sebaliknya biner ke desimal, dari desimal ke oktal atau oktal ke desimal ya, bagaimana caranya ke heksa ini atau ini. Nah, nanti yang ribet itu kalau saya bilang oktalnya 58 berapa heksanya ya. Sudah ke biner. Jadi gini caranya guys, kalau kalian lihat ya. Kalau misalnya ini yang bisa, desimal ke biner bisa, desimal ke oktal bisa, desimal ke heksa bisa. Yang tidak bisa itu oktal ke desimal, tidak bisa sama sekali. Bagaimana caranya Bu? Ya sudah, pilih salah satu. Kalian mau desimalkan, baru ke heksakan, atau cara yang lain. Kalian mau ke oktalkan, baru ke binerkan. Ya, nanti pekan depan kita belajar itu. Jadi kalau saya agak sedikit rese, kalau agak sedikit datang lagi jahilnya, saya biasa itu cari oktalnya 50 berapa heksanya. Ya, biasanya begitu. Ibu susahnya enggak ada cara, tidak ada cara lurus-lurus untuk mengubah oktal ke heksa. Salah satunya ubah dulu ke desimal baru ke heksa, atau ubah dulu ke biner baru ke heksa. Hari ini kita cuman belajar oktal desimal, desimal heksa ya, atau oktal ke desimal ke biner, biner ke desimal. Pekan depan kita akan coba ke binernya seperti apa. Tapi kalian harus jago dulu bikin biner-biner. Kalau tidak jago ya agak susah. Binernya saja susah, bagaimana caranya itu. Nah, tugasnya tadi itu saya harap kalian pakai cakaran. Mau cakarannya seburuk apapun tolong dikirim ke saya. Ya, saya tidak mau kalau kalian langsung tulis di begini misalnya ya. Kan tadi 10 sudah milik kerja guys ya. Kalau 10 itu langsung tulis saya begini, 1010 ya, 1010 ini Bu, 12 ini Bu, kalau kayak begini tulisannya sampai bawah, saya cuma kasih nilai 50. Ya, maafkan saya karena jangan sampai aku bilang menyontek Ji ya. Nah, contek Ji punyanya misalnya kerja dulu Gam Fahmi. Sebentar menyontek Fikri ya, misalnya begitu, saya enggak mau. Ini 10, 3, 6, 5 turun semua sama Ji, jadi ini bisa menyontek, kemungkinan besar kalau kalian tidak mau memanaskan otak bisa menyontek ya, itu urusan kalian. Ya, yang dibawa gini yang agak beda, jumlahkan semua digit pada NIM kalian, kemudian konversikan ke dalam biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi misalnya saya ambil satu, ya, ributnya itu orang. Naik motor. Nah, misalnya Laode Reynald 1 tambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 6. Kan beda-beda kita tiap orang. Jangan sampai stambuknya Laode dia pakai di stambuknya Fahmi. Ya, begitu. Ada dulu mahasiswaku begitu. Ya, dia menyontek, dia contek sampai nama-namanya. Muhammad Alwi, stambuknya juga Alwi, padahal namanya bukan itu. Ya, jadi kalau menyonteknya juga contek-contek bergengsi lah ya, seperti itu. Oke guys, ada pertanyaan? Nah, sekarang saya tanya, kalau saya menyeting jamnya sampai jam 6 sore bisa? Atau ada yang keberatan? Saya keberatan, Bu. Karena saya ada presentasi nanti atau saya ada apa gitu. Kalau saya bisa aja Bu. Bisa Ji. Yang lain kita pakai suara terbanyak. Bisa juga. Bisa jadi jam 6. Oke, jam 6 ya. Jam 6 nanti saya setting untuk dikerjakan. Oke, masih ada waktu sekitaran. Iya, masih ada waktu sekitaran 35 menit. Silahkan, saya tidak tutup gini Zoom-nya, siapa tahu kalian mau berdiskusi. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan patah semangat ya, Salman, jangan bilang Ibu Kak, tidak ya, tidak ada yang ini. Jadi kemarin itu hanya sedikit. Iya, silahkan Salman. Ini tugasnya ditulis tangan atau diketik, Bu? Tulis tangan, Mukidi. Tulis tangan supaya tulis tangan, pokoknya semua tulis tangan, cakarannya juga. Bu. Iya, saya maunya tulis tangan karena agak susah kalau mengetik. Tulis tangan saja. Di mana, Bu?
kumpul di Kalam. Di Kalam lah. Nanti saya buatkan assignment-nya di Kalam. Toh? Iya. Oke. Saya tidak tutup gini room-nya karena nanti jam 4. Tapi silahkan kalau memang mau lanjut room-nya pakai ini silahkan. Saya akan siapa tahu ada yang mau diskusi segala macam. Ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah mungkin kita ketemu 2 pekan lagi. Karena memang saya ini kan jangan minzum tiap pekan gitu. Kasihan kuota. Kalau wifi sih masih enak. Tapi kalau teman-teman yang tidak punya kuota dan teman-teman yang kualitasnya juga tidak bagus, kasihan. Saya insya Allah akan buat video yang mungkin kalian bisa upload di, saya bisa upload di YouTube.